Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai sahabat moderasi, kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait sikap diri aparatur sipil negara Kementerian Agama dalam moderasi beragama. Sebagai aparatur sipil negara Kementerian Agama, patutnya kita harus memiliki sikap adil, imparsial, dan profesional dalam mengemban mandat perlindungan dan pelayanan bagi umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya sebagai aparatur sipil negara dalam menegakkan pilar kebangsaan berbasis narasi keagamaan dan mengutamakan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai aparatur sipil negara, kita memiliki kapasitas untuk menyampaikan moderasi beragama kepada masyarakat. Namun, sebagai aparatur sipil negara Kementerian Agama, kita harus memerhatikan beberapa hal. Yang pertama, wawasan keagamaan. Sebagai aparatur sipil negara Kementerian Agama, kita perlu memahami nilai-nilai universal ajaran agama. Yang kedua, kita harus memahami, dapat berargumentasi tentang teologis moderasi beragama, indikator-indikator dalam moderasi beragama, serta menghormati keyakinan umat agama lain, sehingga Indonesia akan menjadi tentram, damai, dan hidup rukun berdampingan. Yang kedua, sikap diri. Sebagai aparatur sipil negara Kementerian Agama, seorang ASN perlu memiliki nilai-nilai Kementerian Agama, bersikap inklusif, demokratis, egaliter, moderat, humanis, non-diskriminatif, berani dan anti kekerasan. Karena kita lihat selama ini banyak sekali terjadinya konflik-konflik yang mengatasnamakan agama. Oleh karena itu, kita harus memahami sikap-sikap masyarakat terhadap ajaran agama dari umat lain. Yang ketiga, kecakapan. Sebagai aparatur sipil negara, kita harus memiliki konsep yang kuat. Sebagai aparatur sipil negara yang mengurusi bagian agama, kita harus memiliki kepemimpinan. Kita harus memiliki keterampilan dalam membangun jejaring, kemampuan kita dalam membentuk pemahaman, resolusi konflik, berpikir kritis terhadap berita-berita yang menyebar di masyarakat, menganalisis sosial, serta memiliki kemampuan dalam literasi digital. Karena kita ketahui saat ini semakin marak dunia teknologi, semakin menjamur video-video, gambar-gambar yang bisa menghancurkan keutuhan negara. Oleh karenanya, sebagai ASN Kementerian Agama, kita wajib melakukan pengembangan diri dalam bidang teknologi, sehingga kita mampu melayani masyarakat dalam moderasi beragama. Yang keempat yaitu paham konteks persoalan kehidupan keagamaan. Dalam hal ini, aparatur sipil negara harus memiliki kemampuan dalam konteks membedakan atau membenturkan agama dan negara. Harus mempunyai kemampuan dalam memahami dan juga mempraktekkan keagamaan kita dalam ruang internal agama. Yang terakhir yaitu religious exclusivism, extremism, dan violent extremism. Ini kita harus pahami sebagai aparatur sipil negara, Kementerian Agama. Sehingga apabila kita paham konteks keagamaan kita, maka kita tidak akan mengganggu umat agama lain. Bahkan kita menghargai umat beragama lain. Yang terakhir, yang kelima,
wawasan kebangsaan. Sebagai aparatur sipil negara Kementerian Agama, kita harus mempunyai jiwa nasionalisme yang kuat, memiliki komitmen terhadap NKRI. Kita harus memiliki wawasan kebangsaan yang luas, sehingga kita tahu, kita paham bahwa Indonesia memiliki beragam agama, memiliki beragam budaya, suku, adat, dan bahasa. Oleh karena itu, kita perlu mendukung dan mengimplementasikan regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia. Sebagai ASN, kita perlu menyadari bahwa ASN Kementerian Agama merupakan salah satu wujud dari keimanan, karena memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap agama. ASN Kementerian Agama pula harus memiliki kesadaran terhadap warga negara yang merupakan bagian dari ajaran agama, sehingga kita bisa mempersatukan dan memperkokoh negara Indonesia. Sahabat moderasi, itu saja hal-hal yang dapat saya sampaikan terkait sikap diri aparatur sipil negara Kementerian Agama. Semoga kita bisa menjadi seorang ASN yang moderat, yang mampu mengendalikan masyarakat, sehingga masyarakat luas di sana tahu bahwa kita harus hidup berdampingan, tentram, rukun, dan damai. Kita harus menghormati agama lain, serta kita harus menjunjung tinggi negara kita, mempertahankan negara kita. Karena para pahlawan terdahulu telah bersusah payah mempertahankan negara ini, serta memperkokoh, mempersatukan seluruh warga masyarakat walau berbeda agama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kewajiban.